Coba dulu ya, bisa di stand up. Dari awal bisa dokter, tapi barusan ini lagi mungkin duplikat ini kurang gitu yang tampil sebagai ini sebenarnya apa sebentar gak keluar video dokter soalnya
Nah, sudah seperti ini dokter. Apa kurang besar layarnya dokter? Kurang. Itu ada bisa yang model klik presentasi. Bisa. Udah geser-geser. Ini yang ini sama ini tuh. Jadi ini untuk monitor. Bisa. Ya, adik-adik kami mulai jam berapa tadi? Jam 5. Yang ya. Udah waktunya di atas semua ya. Oke, kita mulai aja. Adik-adik, kita mulai dengan membacakan doa dulu ya. Mari bersama-sama berdoa, semoga kegiatan kita sampai seterusnya ke akhir hari ini berlangsung lancar, berkah ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, hari ini mungkin kuliah tentang imunoassay dasar sudah disampaikan Dr. Dian, sudah ya. Sekarang kita membicarakan tentang aplikasi ya, beberapa pemeriksaan imunoassay ini pada beberapa penyakit ya. Nggak bisa semua karena memang nggak cukup waktunya. Jadi yang paling sering atau yang sering kita jumpai di klinik ya. Jadi reaksi tubuh kita itu kalau ada kuman masuk, itu tubuh akan membentuk yang namanya apa? Antibodi ya, yang spesifik terhadap patogen tersebut ya. Jadi teknik imunoassay yang kemarin sudah dipaparkan oleh Dr. Dian itu bisa menunjukkan ikatan ini ya, antibodi spesifik dalam serum orang sakitnya terhadap kuman yang merangsang pembentukan antibodi yang spesifik ya, dengan menggunakan antigen yang sudah diketahui ya. Jadi tubuh kita itu mesti kalau ada masuk mikroorganisme atau apapun itu dia akan melawan dia, dan juga ada memori antibodinya ya. Jadi suatu saat kalaupun nanti dia terkena lagi, dia lebih cepat mengatasi karena sudah termemorize ya. Nah, ini untuk tahu bahwa memang ada antibodi terhadap, misalnya gini ya, demam dengue masuk. Nah, dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu tubuh akan membentuk antibodinya terhadap virus dengue. Nah, kita mau tahu benarkah orang ini terkena dengue, ya kita tes pakai teknik imunoassay ini. Jadi kita menggunakan antigennya yang nanti akan berkaitan dengan antibodi. Antigen ini tergantung metodenya, bisa kita lekatkan misalnya di mobil pakai ELISA di sumurannya gitu ya. Tergantung tekniknya, kita pakai teknik apa. Tapi yang jelas kita perlu antigen tersebut untuk mendetek adanya antibodi di pasiennya kita. Jadi ini sangat membantu dokter untuk tahu menegakkan diagnosis ya. Ada beberapa ya yang bisa diaplikasikan ya. Penyakit infeksi yang karena bakteri apa aja, misalnya demam tifoid, tuberkulosis, apalagi sifilis ya, ini yang bakterial infection. Kalau yang kayak virus, nah kita bisa tahu hepatitis virus ya, ada hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A gitu ya. Nah, kalau yang virus, nah kita mungkin mendetek cara lain. Kemudian ada HIV, itu bisa kita detek juga ya. Demam dengue atau DBD ya, dalam
beberapa penyakit lain. Kalau penyakit infeksi parasit, nah ini ada toxoplasma, ya, toxoplasmosis, ya, ada malaria, apalagi yang parasit, leptospirosis misalnya, leptospira. Penyakit yang terkait dengan infeksi, ya, kita juga bisa menentukan, misalnya, oh iya ada infeksi ini pakai CRP. Kalau yang LED kita lakukan kemarin di praktikum, laju endap darah, itu juga sebagai penanda inflamasi atau infeksi, ya. Nah, tapi CRP ini lebih sensitif, lebih spesifik lagi di atasnya, ya. Kemudian yang lain yang terkait dengan infeksi, kita bisa menentukan penyakit-penyakit tertentu yang dengan marker ini bisa tegak diagnosisnya. Misalnya kita memeriksa faktor reumatoid, ya. ANA, antibodi antinuklear, ini misalnya untuk SLE, ya, ANA tes, gitu, ya. Faktor reumatoid ini untuk penyakit reumatoid arthritis misalnya, seperti itu. Oke, kita bicara tentang demam tifoid. Ini masih sering, paling sering, ya, kalau di klinis poli-poli umum biasanya dokter awal mesti menduga ini tifoid dulu, ya. Tapi ya tergantung nanti kalian anamnesis, pemeriksaan fisik, terus kecuriganya mengarah kemana, nah itu tergantung kita sebagai dokternya, ya. Kita yang mengarahkan suspeknya kemana nih diagnosisnya. Nah dari situ kita mau memastikan, saya tes ini deh, saya curiganya tifus nih pasiennya. Oke, saya tes pakai ini, ya. Jadi demam tifoid ini demam yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa, ya. Jadi gambaran klinisnya mirip-mirip, ada demam, mual, bisa muntah pasiennya, ya. Nah, tapi jenis demamnya itu kadang bisa kita tahu tipe demam, ya, karena kita sudah belajar. Demam itu ada yang tiba-tiba tinggi, ada bifasik, ya seperti itu, ya gambarannya. Nah, kalau tifoid ini demamnya biasanya naik turun, ya, nanti turun, nanti menjelang sore naik pagi, gitu, ya. Tapi terus selama berhari 7 hari itu dia terus demam. Dikasih obat demam pun dia masih tetap demam, gitu, ya, gambarannya. Kalian nanti pelajari patogenesisnya, ya. Nanti mungkin di klinis udah belajar demam tifoid belum, ya? Oh sudah, berarti sudah tahu. Mungkin masuk ke tutor juga waktu itu pernah masuk mungkin topiknya tifoid, ya. Jadi karena gejalanya mirip-mirip sama penyakit-penyakit lain, jadi kita perlu, ya, pemeriksaan lab itu jadi penting bagi kita untuk tahu nih sebenarnya demamnya karena apa sih, tifoid kah, malaria kah, DBD kah, gitu, ya. Nah, jadi pemeriksaan lab itu mau menegakkan diagnosis yang paling tentu yang paling ideal isolasi kumannya, ya. Jadi dibiarkan tumbuhnya kuman apa, itu yang paling ideal, ya. Jadi silopasi ini mau ambil dari darah, mau dari sumsum tulang, mau dari urin, tinja, atau cairan duodenum, ya. Kemudian di bawahnya, ya, immunoassay. Jadi melacak ini tadi, ya, kenaikan titer antibodi terhadap antigen Salmonella typhus. Jadi nanti kita dari kumannya itu kita akan mengambil bahan antigennya itu nanti kita temukan sama serum penderita, gitu, ya. Kemudian uji PCR, ya. Ini kita ngelacak DNA-nya, ya. Tapi yang paling sering di praktek sehari-hari yang itu yang immunoassay, ya. Kalau PCR mahal, ya, walaupun DNA ya ada sih PCR Salmonella, tapi kamu harus bayar 1 juta lebih untuk itu, ya. Kalau bidal nggak sampai, paling 100-an ribu, gitu, ya. Mau bayar yang mana, gitu, ya. Jadi tergantung kemampuan pasien. Pasien kadang-kadang asuransinya apa. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan pasien. Nggak boleh lah pasien nggak mampu terus kita mintanya PCR, ya. Kita nggak ada empati namanya, ya. Oke. Walaupun dalam kondisi tertentu, kalau memang itu ada support,
itu memang dan perlu ya nggak apa-apa ya, misalnya ada bantuan asuransi jika diperlukan. Nah, pembagian imunosenya jadi ada berapa tes ya? Yang sering uji widal namanya ya, dikit dokternya minta tes widal. Tapi sesungguhnya untuk saat ini tes widal itu tidak lagi spesifik untuk tifoid ya, tapi karena paling murah jadi kadang dimintakan juga ya. Ini prinsipnya adalah aglutinasi ya, jadi kita menggunakan ya, kita memang mengisolasi kuman ya, suspensi dari kuman salmonella typhi dan salmonella paratyphi ya, di strain yang paratyphi untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap salmonella typhi ya di dalam serum. Jadi kita mengambil darahnya pasien. Kemudian uji ELISA. Nah, ini pakai enzim link immunoassay ya. Jadi kalau kita melacak antibodinya maka namanya indirect ELISA. Kalau kita melacak antigennya langsung itu kita namakan double antibody sandwich ELISA. Dan satu cara lagi adalah ICT, immunochromatografi. Ini yang paling gampang, istilahnya rapid test, gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi ada antigen ini di permukaan sel. Nah, ini nggak larut nih dia. Nah, nanti akan kalau dalam serum penderita itu ada antibodinya, maka dia akan berikatan masuk ya ke dalam antibodi. Ini permukaan sel darahnya dianggap yang bulat ini ya. Ini masuk ditangkap. Nah, karena saling menangkap ini ada kompres antigen antibodi, maka terjadi aglutinasi. Nanti secara kasat mata kita bisa lihat ada gumpalan, gitu ya. Tapi juga kita bisa periksa secara mikroskopis, tergantung kita pakai metodenya, misalnya widal slide apa widal tabung, gitu ya. Jadi kalau widal slide yang barusan saya bilang tadi, ini kita meneteskan satu serum ya, satu tetes serum sama satu tetes antigen. Tetes antigen itu yang kita beli, sudah ada reagensiannya ya, jadi sudah disediakan sama pabrikan. Kita nggak harus cari sendiri karena memang itulah gunanya ada produsen pabrikan ya yang menawarkan reagensiannya. Jadi kita cukup beli reagensiannya, nanti serum pasiennya diambil, teteskan satu, tambahkan satu tetes dari reagennya tadi, yang berupa antigen ya. Nanti akan kita di slide itu berarti kayak di objek gelas gitu ya. Kayak kalian kemarin kalau periksa golongan darah sudah ada kertasnya, terus kita pakai objek gelas ada semacam. Nanti kita akan supaya homogen dicampurkan, kita kasih di rotator, namanya ada alat rotator. Jadi ditaruh di situ, nanti dia kita pencet berapa menit dia putar. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi nanti akan kadang-kadang kita manual juga ya, karena kita sendiri yang bikin. Kalau kita ada alat, ya taruh di alatnya, dikasih berapa menit, nah kita sama alat, nanti akan terbentuk. Kalau ada aglutinasi, berarti ada antibodi terhadap tifoidnya, maka akan terbentuk gambaran ini berkumpal gini ya. Kalau dia nggak ada gumpalan, berarti negatif. Nah, ini slide test yang kualitatif aja. Jadi sampelnya serum penderita ambil darah, nanti dibiarkan ya, dan sentrifus, nanti bagian atas itu namanya serum spermatan. Jadi kita pakai perdana tutup merah, misalnya kita nggak pakai antibiotik. Ya, jadi kalau minta tes widal, nggak perlu ada persiapan harus puasa, darahnya bisa diambil suatu waktu ya. Tetapi tentu saja itu diminta klinisi mungkin karena pasien keluarnya demam tadi ya. Ya mungkin demam. Kalau sehat-sehat aja kalian bisa widal, yang nggak ada ininya, ya belum tentu ya, karena memang kita nggak sakit ya, tesnya mungkin negatif gitu ya. Dan juga ya diambil 5 mili ya. Nah, ini dibiarkan beku itu maksudnya
terpisah bagian padatan darahnya dan supernatan di atasnya, itulah selulitnya ya. Nah, ini kalau kita nggak langsung bisa disimpan di refrigerator ya, yang bukan di freezer, yang bawah ya, atau bisa juga dibukukan ya. Kalau mau dikirim boleh, misalnya nggak bisa melakukan, tapi harus kita atur suhunya ya, karena antibodi itu rusak dalam keadaan suhu panas ya. Nah, darahnya itu rusak, antibodi yang mau kita cari rusak ya, nanti hasilnya nggak akurat ya. Oke, jadi ada berapa regensia? Kita melihat antigen H, antigen O ya. Kalau H ini dari antigen flagellanya, salmonellanya. Kalau antigen O ini yang somatik ya, antigen parasit juga dibuat A dan B ya. Nanti ini hanya teknis ya, cara melakukan aja. Jadi suspensi antigen yang reagensianya itu kita encerkan dengan larutan salin. Salin itu NaCl fisiologis ya, 0,9%. Nah, sampai nanti kekeruhannya sama dengan tabung nomor 3 dari Mecfarlan. Mecfarlan ini kita sudah punya. Jelek biasanya punya tabung Mecfarlan ya, untuk yang kekeruhan seberapa. Nah, itu bisa tahu deh, 3 unit Mecfarlan sesuai dengan 9 kali 10 pangkat 8 ini ya. Ini harusnya ditaruh super strip ke atas ya, ini dia di bawah 10 pangkat 8 kuman per miligram ya, supaya kumannya banyak biar sama antibodinya terdetek ya. Kalau sedikit fenomena post-zone itu fenomena yang kemarin dibicarakan mungkin waktu dasar-dasar Indonesia itu kalian harus ingat. Nah, untuk tertentu itu kita harus baca insert kitnya ya, berapa konsentrasi dia. Ya seperti ini ada yang kalau perbandingan volume serum dengan larutan dapat atau buffernya ya, fosfat untuk mengamankan pengecaran serum ini ada kit tertentu gitu ya. Jadi yang kita lihat kalau dia 1/40, biasanya itu 1 bagian serum 5 bagian dari serum yang dapat fosfatnya ya. Jadi karena titer awal pengecaran itu ini lari ya. Mbak tolong bantuin saya, bisa? Kok sedikit ada yang salah ya? Harus 2 kali klik. Bisa kembalikan sesuai dengan dari konsep. Jadi nanti sebenarnya Gimana dok? di atas ini kayak tadi sekali jalan aja. Oh. Klik gitu. Jadi kalau positif biasanya kita dari awal tuh mengajarkan tergantung kitnya. Ada yang meminta kita dari 1/20 dulu, ada yang 1/40. Untuk dewasa kita harus tahu klinisnya ya. Kalau pasien dewasa itu cut off-nya baru dibilang positif, Widal ini kalau 1/160. Kalau anak-anak cut off positifnya itu kalau dia di atas 1/80. Nah, kalau misalnya ini positif udah segitu, kita terus encerkan ya sampai titik tertinggi yang dia masih positif. Nah, itu baru keluar hasilnya. Makanya kan kalau lihat tes Widal, mungkin ada yang pernah minta dulu waktu SMA, SMP pernah sakit, terus dokternya masih permintaan tes Widal. Kadang-kadang 1/320 itu hasilnya. Berarti sudah tinggi titernya ya, karena cut off positifnya dianggap dikoid itu kalau 1/160 pada dewasa. Pada anak-anak 1/80 ya. Jadi positif harus teruskan pengecaran selanjutnya ya. Ada 1/80, 1/160, 1/320, bahkan 1/640. Berarti titernya sangat tinggi. Nah, nanti kalau dia udah nggak positif lagi, berarti yang positif terakhir yang dianggap sebagai hasil. Nah, yang ini rekomendasi artritis karena kita cerita aplikasi pemisahan imun resep pada beberapa penyakit. Tadi udah demam tifoid, sekarang rheumatoid arthritis. Nah, Widal ini sekarang sudah ada ICT-nya, di atasnya lagi namanya IgG, IgM, anti tifoid ya, yang itu
pakai prinsip imunokromatografi (ICT) ya. Jadi kita nggak pakai regenidal bisa. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bahkan PCR pun bisa ya, PCR salmonella. Atau kita kultur juga bisa ya, tapi lama ya, isolasi kumannya. Yang ideal memang dari sampelnya pasien diisolasi dong, ditumbuhkan, dibiarkan. Jelas itu identifikasi nanti kumannya salmonella typhi. Nah, itu. Tapi kan mengkultur itu nggak mudah ya. Banyak faktor sampai dia bisa tumbuh. Dan lama ya, kalau konvensional 5-7 hari baru ketemu. Ya, itu pun kalau bagus tumbuh. Nah, kalau pakai cara otomatis bisa 24 jam bisa. Ya, tapi harganya pun mahal ya. Nah, sekitar 500 ribuan atau bahkan bisa lebih ya. Sementara kalau Lidal atau ICT aja, NCM antitifoid yang biasa nggak sampai segitu. Ya, sekarang yang rheumatoid arthritis ini penyakit autoimun ya. Jadi kita menentukannya pakai rheumatoid faktor, ini bisa membantu. Di samping gejala klinis tentu aja ya. Gejala klinis itu sebagai dokter klinisnya kita lihat dulu ya. Keluhannya apa, anamnesisnya gimana, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu. Kita analisis semua. Ada nggak keluarga yang menderita ini yang sama? Ya, analisis yang kalian lakukan sistematik, runut. Nah, itu yang nanti membantu kita mengarahkan, mengerucut ke mana diagnosis, arah kira-kira diagnosis dari pasien ini. Ya, kalau kita curiganya, oh ini kayaknya ke rheumatoid arthritis deh. Ya udah, saya konfirm lihat aja, saya periksain. Nah, gitu ya. Ada lagi beberapa pemeriksaan lain ya. Jadi untuk itu, kalau kita pakai teknik imunisasi, ya, kita ada beberapa cara untuk menentukan. Ada yang namanya zaman itu masih nama Rosewaller ya. Pakai cara aglutinasi latex. Nah, kalau rheumatoid faktor ini sebenarnya autoantibody ya, apakah itu berupa IgM, IgG atau bahkan IgA ya, terhadap imunoglobulin G yang terbentuk pada stadium agak lanjut ya. Ini penyakit rheumatoid arthritis ini. Nanti bentuknya sebagai IgM anti IgG, IgG anti IgG, IgA anti IgG ya. Jadi IgA yang terbentuk stadium agak lanjut biasanya di daerah sendinya ya. Caranya bisa pakai tes Rosewaller, ini cara aglutinasi latex, dan ini hanya membutuhkan IgM anti IgG ya. IgM itu biasanya dimintakan pada posisi akut ya. Nah, rheumatoid faktor sendiri kalau di proses lokal dia hanya bereaksi dengan IgG abnormal di sendi ya. Kalau yang di sirkulasi IgG normal ya. Kalau IgG abnormal itu besar atau tinggi baru dia masuk di sirkulasi, gitu ya. Nilai klinis sebenarnya untuk rheumatoid faktor ini tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena hanya positif sekitar 70-80% pada pasien ya, pada penderita rheumatoid arthritis, dan di 6-12 bulan awal ya. Dan juga ternyata nggak terlalu spesifik karena juga bisa positif pada penyakit lain, misalnya SLE, sindroma lupus erythematoid ya, itu sekitar 30-5% bisa positif. Rheumatoid faktornya juga bisa positif ya, jadi nggak spesifik untuk arthritis rheumatoid aja. Juga penyakit skleroderma, ini RF-nya juga kalau diperiksa bisa positif sekitar 3%. Atau penyakit Sjögren syndrome sama-sama autoimun juga ya, itu 75%. Atau endokarditis lenta dan beberapa penyakit virus seperti herpes zoster itu bisa faktornya positif. Dan sebagian kecil orang normal kalau diperiksa RF-nya itu nggak bisa positif ya, 4-6. Jadi makanya secara klinis sebenarnya tidak. Cuma pada kasus-kasus yang titernya tinggi sekali, kita boleh membantu untuk menegakkan diagnosis ya. Ini ilustrasinya. Jadi tadi kalau ada antigen larut kemudian ditambahin partikel,
Ini dibantu dengan partikel, satu partikel. Nah, dari sini pakai latex itu untuk membantu dia. Nah, kemudian antigen larut sama partikel ini akan disalut ini ya. Partikelnya ini akan disalut oleh antigen. Antigen ini nempel di partikelnya itu tadi. Kemudian di dalam darah kita penderita serum ada antibodi nih. Ya, dianggap dia punya antibodi terhadap ini tadi hermetic factor tadi ya. Nah, nanti dia ketemu terbentuk kompleks antibodi, maka akan terjadi aglutinasi. Jadi kalau kita lihat di tesnya nanti ada aglutinasi. Nah, aglutinasi ini pasif namanya karena kita pakai bantuan partikel, ya. Jadi kalau uji Roswaller ini untuk artritis rheumatoid, jadi kalau serumnya pasien itu kita panaskan dulu di water bath ya, 50 derajat suhunya selama kurang lebih setengah jam. Kemudian nanti kita akan encerkan secara serial, ya. Setelah diencerkan boleh sekitar 1 sampai 32 atau sampai 1792 ini ya. Kita nambahkan suspensi dari sel darah merah yang kadarnya 5%, yang sensitize, yang udah sensitif ya. Kemudian akan diinkubasi di suhu 4 derajat Celcius selama 18 jam. Baru kemudian dibaca, dilihat adanya aglutinasi ya. Jadi kalau ada catatannya ya, kadang-kadang ada aglutinin yang non spesifik, misalnya karena antibodi heterofil, maka serum dan sel darah merah dari domba yang kita bantuannya dari SDN ya. Ini oke, 4:1, maka kita lakukan treatment ini ya. Nah, kita inkubasi 40 menit 2 kali ya. Jadi, kalau yang dikasih tanda kuning ini ya, ini catatan untuk serum ya. Seandainya kita ragu-ragu ini misalnya kalau ada antibodi heterofil, maka kita inkubasi 40 menit 2 kali. Ya, itu tadi untuk tes Roswaller untuk rheumatoid factor. Kalau sekarang rheumatoid factor ini bisa dikerjakan dengan alat langsung ya. Jadi sudah ada reagensianya, kita tinggal memeriksakan sampel pasiennya. Kita nggak pakai manual lagi, udah langsung di alat. Ini anti streptolizin O atau ASO ya. Nah, ini anti streptolizin O ini antibodi sebenarnya yang dibentuk tubuh untuk terhadap enzim proteolitik ya, streptolizin O ya. Streptolizin O ini sebenarnya salah satu produk ya, bisa ekstraseluler dari kuman beta hemolytic streptococcus grup A yang sering menyerang ya, misalnya radang saluran pernapasan atas tuh, kalau kadang-kadang salah satu kumannya ini ya. Kalau kumannya ini bahayanya kalau berulang pada anak-anak jatuhnya nanti ke demam rematik ya. Nah, jadi kalau pas yang menginfeksi waktu kita kena ISPA itu kumannya ini beta hemolytic streptococcus grup A atau C human, dan dia dari Lancet ini klasifikasinya ya. Itu dia akan menyebabkan disease ya. Kalau ada anti streptolizin O ini, dia merusak ini sel darah merah, menyebabkan disease. Jadi kalau kita meriksa ASO ini, ada berapa titernya, itu membantu menegakkan diagnosis demam rematik ya. Dan juga selain demam rematik juga untuk glomerulonefritis akut bisa ya. Dan juga pemisahan ASO ini juga dipakai untuk memprediksi relapse kekambuhan penyakit demam rematik ya. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak usia muda bisa kena demam rematik ini ya, bukan orang tua aja. Jangan kan dulu mikir rematik itu penyakit orang tua ya. Iya, kalau rematik artritis ya, osteoartritis it's okay. Tapi kalau demam rematik bisa loh anak muda ya. Kita ketemu dan ya. Ini waktu diperiksa seperti itu. Ya, jadi ya kalau struktur antigen dari kumannya ini ya,
beta hepatitis grup A. Yang A ini kapsulnya, ya. Yang B ini komponen permukaan dari dinding sel. Yang C ini dinding sel, yang D ini intraselulernya. Ya, di mana streptolisin O, streptokinase, ini ada letaknya di situ ya. Ilustrasi gini ya. Jadi streptolisin O ditambah ini ya, anti streptolisin O akan membentuk kompleks streptolisin O dan anti streptolisin O. Nah, ini kita tambahkan sel darah merah. Kalau tidak ada hemolisis, itu malah positif, ya. Nah, ini terbalik. Biasanya kalau tadi kan kombinasi positif, ya. Kalau ini dia diceknya itu nggak ada hemolisis, tidak ada penisisan terhadap sel darah merah. Nah, jadi prinsip dasar uji anti streptolisin O gitu. Kalau nanti dia misalnya serumnya tanpa aso di dalam tubuh pasiennya itu tidak ada anti streptolisin O, tidak ada antibodi tadi terhadap streptolisin O, maka nanti SO-nya nggak membentuk kompleks dengan aso-nya ini ya. Kalau dikasih SDM, SO streptolisin O-nya itu akan langsung melisiskan sel darah merah. Kalau dialisis justru malah negatif di dalam tubuh penderitanya, ya, tidak ada antibodinya, gitu ya, langsung ketemu sama streptolisin O-nya. Sifatnya tadi sudah disebutkan bahwa streptolisin O itu akan melisiskan sel darah merah, gitu ya. Nah kalau streptolisin O jumlah tertentu ya, serum penderita ini ya, ASO-nya itu tinggi, gitu ya, di atas 200 international unit per meter. Nah ini kalau ini yang uji aglutinasi lateks ASO ya, nanti ditambahkan lateks. Nah, lateks ini bahan bantunya ya, nanti akan tampak aglutinasi positif. Nah ini karena ada lateks ini ya, jadi dia positif. Tadi yang biasa ya sekarang. Nah nilai normal ya, batas atasnya itu 200 international unit per mililiter. Ya, ini tapi sayangnya juga nggak terlalu spesifik ya, kecuali tinggi banget ya. Nah ini dipengaruhi usia dan geografi atau iklim ya. Bayi lahir, bebek ini neonatus ya. Kalau lebih tinggi dari ibunya bisa ya, tapi dia akan menurun dengan tajam dalam beberapa minggu. Jadi ada pada bayi lahir. Atau kalau usia sekolah, titer mulai naik sampai titer usia dewasa ya. Usia lanjut ini titer bisa turun lagi, dan titer itu bisa turun normal ya seperti itu. Ya sekali lagi nilai klinis tapi tetap menjadi alat bantu ya. Apalagi kalau secara klinis memang ada suspeknya ke sana. Ya. Karena apa? Nilai klinisnya nggak terlalu bagus, bisa positif pada orang normal sekitar 20% walaupun kecil ya. Dan periksanya jangan sekali ya. Kalau sekali nggak ada arti klinisnya ya, nggak punya arti diagnosis yang penting ya. Jadi kita harus berapa hari kemudian tes lagi gitu ya. Jadi kalau ASO positif, anti streptolisin O ini positif, kita menginterpretasinya bisa bahwa ada atau pernah pasien ini mengalami infeksi dengan streptococcus, dan tidak berarti mengidap suatu penyakit tertentu ya, belum tentu ya. Jadi harus ada tetap klinisnya pasien. Kalau penyakit hepar ya, penyakit ginjal atau orang yang kadar lipidnya tinggi, hiperlipidemi, nah ini bisa false positif semua ya, oleh karena ada inhibitor yang non spesifik. Nah ini ditemukan secara ini ya, statistik ya, 80% penderita demam reumatik itu titernya akan tinggi sekali ya, makin tinggi setelah serangan faringitis. Nah jadi ini yang saya sebutkan tadi, sering waktu kecilnya kena faringitis, kena ispa gitu ya, dan kebetulan kuman yang menginfeksi itu beta hemolytic streptococcus ya. Nah,
Nah, ini bisa berlanjut besarnya dia kena demam rematik. Ya, saya punya kenalan yang anaknya tiga-tiganya kena demam rematik. Karena mungkin waktu kecilnya ya itu sering-sering kena sakit ya. Jadi titer ASO kalau meningkat pada 2 kali pemeriksaan serial berturut-turut gitu ya, nah kemungkinan kambuh akan besar, jadi bisa untuk memprediksi relapse. Juga ASO ini, kadar ASO yang tinggi juga bisa menjadi nilai yang khas juga pada penyakit tertentu seperti ankylosing spondylitis, kemudian tadi glomerulonefritis dan scarlet fever ya, tonsillitis. Seperti itu ya, dan tapi titer ASO-nya bisa rendah pada sindrom nefritik ya. Penyakit-penyakit dengan defisiensi antibodi karena antibodinya akan sulit terbentuk. Nah, ini sekarang penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini kalian familiar? Tahu? Tahu. Zaman dulu namanya apa ini? Ya. Ini masih tetap dimintakan kalau untuk CTKI, tahu CTKI? Calon tenaga kerja Indonesia yang berkeluar negeri, mau kerja di Taiwan, ke Hong Kong, mau Malaysia, Brunei, mana Arab, mana masih diminta ya untuk minta TV, misi itu nggak boleh ada, sifilis nggak boleh ada, HIV apalagi, ya. Nah, itu berapa pemeriksaan penyakit menular itu periksa tuh kalau CTKI. Kalau sifilisnya positif bisa batal berangkat, berarti nggak fit, batal berangkat ya. Karena orang luar negeri takut kita bawa penyakit dari sini, ya sama aja lah kalau kita dari luar, kita kan screening juga ya kalau mau kerja di sini ya sama perlakuannya. Di sana apalagi kalau TBC itu penyakit yang di area-area negara berkembang ya. Nah, kalau di luar negeri jarang lah, penyakitnya banyak yang degeneratif, penyakit jantung, penyakit apalagi yang degeneratif gitu ya. Kalau penyakit infeksi ya di negara-negara yang masih ekonominya lemah, kembang kita nggak bisa menjaga imunitas kita atau kondisi lingkungan kita ya, atau tergantung kumannya itu ada di mana kan gitu ya. Nah, dia ada banyak di mana ya. Makanya orang luar negeri kalau mau ke Indonesia, misalnya mau kemana nih? Nah, yang ditakut itu malaria. Terus apa lagi? Yang paling takut mereka malaria juga. Ya kalau TBC ya kita tahu ya, negara-negara kayak India, Cina, kita itu ranking tertinggi di dunia ya. Indonesia nomor 2 ya. Tapi umumnya yang ini ya, kalau itu mereka tanya-tanya onti-onti ya, kan minta obat. Penyakit sifilis ini masih merupakan penyakit menular seksual ya. Nama kumannya Treponema pallidum. Nah, antibodi terhadap sifilis ini dibentuk mulai pada stadium akhir dari stadium 1 ya. Kalau kalian nanti buka browsing, nanti pelajari stadiumnya sifilis ya, sampai stadium berapa. Nah, nanti stadium 1 apa tanda-tanda khasnya, di kelaminnya bagaimana, ada pupus durung pupus mola gitu-gitu ya. Nah, jadi antibodi yang karena kita mau tahu tadi mendetek imun sel untuk mendetek antibodinya, maka kita harus tahu di stadium berapa dia mulai terbentuk ya. Jadi stadium akhir 1, di akhir stadium 1 tapi masih rendah kadarnya. Jadi itu sebabnya karena awal-awal itu diperiksa boleh jadi hasilnya negatif, padahal mungkin karena titernya masih rendah. Nah, umumnya ya IgM dulu terbentuk, baru IgG ya. Dan ini titer antibodi akan terus meningkat sampai stadium 2 ya, dan mulai menurun pada stadium laten dan masih positif ya pada stadium yang agak lanjut yang late sifilis ini. Tesnya ada beberapa, ada VBRL, ada TPHA, boleh juga pakai uji Florence Treponema antibody absorption ya, atau pakai uji ELISA. Yang uji VBRL ini banyak dimintakan ya. Ini sebenarnya nggak spesifik untuk sifilis, tapi dia dipakai juga
Jadi biasanya bareng dua, VDRL-nya diuji, TPHA-nya juga. Nah, VDRL ini dipakai untuk monitoring pengobatan. Jadi kalau pasiennya udah tegak diagnosis sifilis, terus diobati untuk melihat perkembangan penyakitnya, apakah sembuh atau bagaimana, kita ujinya pakai uji VDRL. Karena apa? Untuk diagnostik yang bagus memang TPHA nih, karena langsung kumannya ya, spesifik untuk Treponema pallidum. Tapi dia sekali positif terus positif. Jadi untuk monitoring pengobatan nggak dipakai. Karena sekali ada antibodinya ada terus. Nah itu kesulitannya kadang-kadang walaupun sudah sembuh masih ada ya. Terus kan kadang-kadang pihak luar itu ujinya mungkin karena nggak tahu ya bahwa kita kalau monitoringnya itu pakai VDRL, nggak pakai TPH lagi. Ya, jadi kadang-kadang kalau yang CTK itu kalau kena TPH udah positif, dia sulit untuk berangkat lagi. Orangnya minta negatif. Gimana mungkin minta negatif orang sekali ada terbentuk terus ada terus gitu ya. Nah, jadi kita harus menerangkan juga kepada penggunanya, maksudnya yang memakai kepentingan ini untuk menjadi batasan boleh berangkat atau tidak ya. Nah, ini kita lihat satu-satu. Sebenarnya VDRL ini kepanjangan ya, tapi dijadikan nama paten begini ya. General Disease Research Laboratory gitu ya. Tapi sekarang udah umum bilang VDRL gitu. Itu prinsip dasarnya antigen lipoid ya, ada karbonlipid di situ, apakah lecitin, kolesterol, terus tambahkan reagen dalam sel penelitian nanti akan berbentuk presipitasi ya. Jadi seluruh penderita ini nanti kita taruh di water bath, suhunya 56 selama setengah jam. Apa tujuannya? Menginaktifkan komplement yang ada ya, supaya nggak mengganggu proses ini. Kemudian VDRL ini bisa dilakukan dua cara, satu VDRL slide, satu VDRL tabung ya, tergantung mana yang mau kita kerjakan. Ya, jadi seluruh pasien itu nanti kita teteskan ke atas gelas objek dan bagian cekung, kemudian tambahkan antigen reagennya tadi, kita beli kan ini. Nah, lalu nanti kita cocok dengan cara yang ditaruh di rotator, alat yang bisa gerak gitu ya. Kalau dipencet dia kecil aja gitu alatnya ya. Nanti ada lempengan platnya gitu, di bawahnya rotornya. Jadi kalau kita putar misalnya 5 menit gitu, kita hidupkan atau kita pakai on off-nya gitu ya, nanti dia akan berputar rotator ya. Nah, itu dia mengocok supaya bertemu ya dengan antibodinya ya. Nanti baru kita melihat presipitasinya itu bisa secara mikroskopis, nanti kita masukkan ke bawah mikroskop, kita lihat ada enggak endapannya presipitasinya ya. Kalau pakai tabung ya dimasukkan ke tabung ya. Nah, nanti diaduk juga, dikocok supaya homogen dengan rotator, nanti dibaca ya. Kalau tabung ini karena dia banyak, kita bisa lihat ini ya, jadi secara visual bisa lihat. Ini ya, jadi serum ditambahkan antigen, masukkan ya, nanti nampak presipitasi ya. Ini yang pointer yang atas ya, tapi kok nggak ada warnanya ya, mati. Ya ini G plus protein tabung ya. Jadi hasilnya bisa positif, gumpalannya besar-besar, jelas banget. Tapi kalau gumpalan kecil, kita bilangnya positif lemah. Ya. Kalau nggak ada gumpalan, berarti uji VDRL-nya negatif. Nah, kita juga melakukan ini ya, pengenceran. Jadi kita nggak cuma kualitatif aja, nanti jatuhnya bisa semi kuantitatif. Kalau tadi sudah tahu positif, nah ini kita kasih pengenceran, kita buat serial prepare ya. Nah, 1/2, 1/4, 1/8, 16, 1/32 sampai mana dia masih positif memberikan presipitasi ya. Nah, kalau di kita 1/4 itu udah dianggap sifilis. Kalau kita 1/4 positif itu udah kita anggap sifilis ya, kita harus obati. Nah, ini TPHA
Ini Treponema pallidum M. agglutinasi, ya. Jadi prinsip dasarnya ini, antigen dari Treponema pallidum tadi, nanti kalau ketemu sama antibodi dalam serum penderita, maka terus kita inkubasi supaya memberi kesempatan untuk terbentuk kompleksnya antibodi, akan terjadi agglutinasi, ya. Jadi ini uji hem agglutinasi pasif, ya. Sebagai antigen tadi dipakai Treponema pallidum Strenicol, ya, jadi sudah disediakan dari pabrikan, yang memang diisolasi kumannya. Ini jenisnya sudah ditetapkan diidentifikasi sebagai Treponema pallidum, dan ini untuk kariernya, untuk pembawanya kita pakai sel darah merah kalkun karena ini hem agglutinasi yang pasif tadi, ya. Nah, nanti sel darah merahnya kalkun yang kita pakai ini akan diliputi oleh antigen dari Treponema pallidum, nanti akan bertemu dengan antibodi dalam serum penderita. Nah, kalau diinkubasi nanti kalau terjadi agglutinasi berarti hasilnya positif. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa tes ini, TPHA ini tidak dapat dipakai untuk memonitor hasil pengobatan karena sekali positif tetap positif. Ada terus meskipun pasiennya sudah sembuh. Ya. Nah, ini uji yang di atasnya sedikit, ya. FTA absorbance ini, ya. Jadi nanti antigennya itu difiksasi pada slide, ya. Kemudian akan ditambah sel penderita, diinkubasi, nanti terus prosedurnya dicuci, ditambahkan AHG, anti-human globulin, yang anti-human globulin itu sudah dilabel fluorescent, nanti berpendar, ya, bisa menampakkan fluorescence, ya. Nanti setelah diinkubasi, dicuci lagi untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat. Nah, nanti kita melihat dengan mikroskop fluorescence yang pakai sumber cahayanya ultraviolet. Jadi nanti kalau positif maka akan berwarna ini, ya, memberikan fluoresensi itu kumannya, ya. FTA ini, ya, absorbance, Florence Treponema assay yang absorban ini adalah immunoassay yang amat sensitif dan spesifik. Tapi ini jarang kita lakukan. Biasanya kita pakai PDRL dan TPHA tadi saja. Baik untuk diagnostik, ya, lebih tinggi di atasnya TPHA, tapi sama juga tidak bisa dipakai untuk monitoring terapi karena sekali positif tetap positif. Nah, kalau pakai ELISA ada juga, ya. Pakai ELISA, jadi nanti antigennya itu diletakkan pada fase padat. Jadi kita pakai sumuran itu, ya, di sumuran itu sudah ada ditempelkan antigennya. Nanti serum penderita ditambahkan, ya, berarti ada antibodinya, dianggap ada antibodi terhadap sifilis. Nanti ini diinkubasi lagi, ditunggu beberapa waktu, kemudian dicuci, ya. Cucinya ada mesinnya, ya, bukan cuci siram gitu, enggak, ya. Ada prosedur mesinnya, ya, untuk mencuci. Kemudian akan ada reagensianya, ya, anti-human globulin yang sudah dilabel enzim. Kalau tadi labelnya fluorescent, sekarang labelnya enzim. Enzim ini akan ditambah substrat juga, akan mengkatalisis substrat, ya. Substratnya ini berwarna, ada kromogennya, ya. Jadi tadi kalau udah lengket semua anti-human globulin yang berlabel enzim, kemudian dikasihkan substrat, nanti enzim ini yang akan mengkatalisis substrat ini, nanti perubahan konsentrasinya itu semakin banyak kadarnya, semakin banyak yang berbentuk ikatannya, maka nanti intensitasnya lebih tinggi. Nanti kuantitatifnya lebih tinggi, ya. Jadi ini prinsip dasarnya uji ELISA tidak langsung untuk penentuan antibodi. Enzim yang dipakai adalah horseradish peroxidase, substratnya H2O2 0,03% dan 5 asa, ya. Nanti dibaca dengan alat ada spektrometer dengan panjang gelombang 4,9 mm. Bila positif timbul produk berwarna coklat, ya. Nah, dari sini nanti ada kadarnya. Dia dapat menentukan kelas antibodi antisifilis, apakah dia IgG atau IgM,
untuk tahu aktivitas penyakitnya di fase yang mana. Ya. Itu ya, jadi aplikasi pada tadi sudah tifoid, sudah rheumatoid arthritis, sudah ada demam rematik, glomerulonefritis, kemudian sifilis, kemudian infeksi virus dengue, ya, atau dengue. Ya, ini familiar ya, kita udah banyak tahu ya kalau tentang demam berdarah dengue ini. Kita akan masuk endemis juga ya. Kalau Surabaya itu di daerah-daerah Aligami, ya, itu sering. Atau di mana? Daerahmu mana kalau Surabaya? Yang banyak-banyak ini biasanya kalau yang pas cuaca nggak menentu, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar. Biasanya ada lonjakannya di bulan-bulan berapa itu ya? Yang ber seperti hujan. Nah, ya sering baca koran, lihat sekarang lagi wabah apa ya. Jadi ini mirip ya, gejalanya kayak demam tifoid, kayak leptospirosis, malaria, atau infeksi virus lain seperti influenza. Ya, orangnya juga demam. Tapi demam dengue ini biasanya mendadak tiba-tiba tinggi 2-7 hari ya. Nah, dan dia kalau memang gejalanya udah khas, nampak peteki ya, darah, orangnya bisa epistaxis juga, mimisan ya, atau perdarahan gusi ya. Jadi itu biasanya udah kalau awal-awal hari pertama mungkin belum nampak ya, di perjalanan mungkin nampak. Ya, bisa terjadi shock ya. Udah stasiun ini mau belajar demam berdarah dengue ini ada stadium-stadiumnya ya. Pada keadaan demam berdarah dengue ini, demam tinggi, ada tanda-tanda perdarahan, ada pembesaran liver ya, dan juga sampai kegagalan sirkulasi ya. Kalian lihat kriteria WHO yang berapa untuk demam berdarah? Nanti lihat ya, 2009 kah, di atasnya lagi. Pembagiannya beda soalnya, kriteria ini secara menentukan diagnosisnya agak berbeda. Coba nanti browsing ya. Kita nggak bahas penyakitnya dalam, kita mau cerita tentang imunisasinya ya. Jadi soal penyakitnya, tolong kalian kalau penasaran, lebih baik penasaran supaya dicari, supaya dibaca, supaya ingat di memori. Kalau belajar dengan rasa ingin tahu, hasilnya akan lebih maksimal daripada disuruh, ya nggak? Kalau karena tak ingin tahu, misalnya kan mau beli sesuatu, pengennya yang ini, beli apa? Beli baju, mau cari, harus cari semua di medsos yang mana, nyarinya lama lagi, sampai ketemu yang sesuai yang dimau. Usahanya luar biasa. Kalau memang sudah ada motivasinya, sudah ingin tahu atau ingin dapat sesuatu yang dimau, gitu ya. Jadi ini kalau respon tubuh ya, kekebalan terhadap tubuh kita terhadap infeksi dengue ya. Nah ini kalau awal sekali, pertama sekali terinfeksi, kita sebutnya infeksi primer ya. Nah ini biasanya nanti akan timbul gejala yang kita bilang prodromal gitu ya, gejala awal. Penyakit saya kalau berbanyak ngomong capek. Bisa minum. Pause dulu ya, ada pertanyaan. Mau minum saya tapi nggak bisa minum. Saya puasa. Pause dulu ya. Sudah hampir 1 jam. Apa sudah mau selesai juga? Maaf ya, oke. Ini kita. Jadi yang kedua, kalau di dalam perjalanan itu tiba-tiba masuk lagi demam kumannya lagi, itu kita sebutnya infeksi yang sekunder. Ya, justru kalau demam berdarah ini yang sekunder justru lebih berbahaya.
dari yang primer ya. Untuk bagaimana patogenesisnya silakan belajar sendiri ya. Bagaimana dia bisa terjadi virulensinya meningkat. Kalau kumannya sendiri, dengue ini virusnya ada dari 1, dari 2, dari 3, dari 4 ya, strainnya ada 4. Di Indonesia pernah diteliti ya dari berbagai daerah. Tergantung ya, kita itu genotipnya apa, paling banyak dari 2 apa dari 4 gitu ya. Kemarin juga kadang orang belajar sampai segitunya ya, jadi tahu yang paling virulen yang mana gitu ya. Jadi kadang-kadang ini juga nyampur dari luar negeri, dari Filipina, dari Thailand, dari mana-mana. Jadi orang sudah belajar sampai ke genotipenya ya. Tidak semua genotipenya, tapi genotipenya. Ini jadi awal terbentuk mestinya IgM, nanti IgG ya. Kalau pada infeksi sekunder justru IgG-nya tambah tinggi. Seperti itu ya. Uji HI untuk serologinya ini yang paling sebenarnya reference ya, yang standar reference-nya uji M agglutination inhibition. Tapi ini kita sulit lakukan, ini idealnya ini karena dia minta serumnya itu serum akut sama serum konvalesen. Serum akut tuh hari ke-3 sampai 5, serum konvalesen 10 sampai 14 sudah mau sembuh. Tetap diminta. Nah, biasanya kita pasien udah konvalesen sembuh pulang gitu. Belum sempat ambil serum konvalesennya, dia udah MRS, KRS sorry. Nah, biasanya kita dapat gini kalau kita penelitian. Jadi pasiennya ditungguin memang. Hari kedua dipulangkannya diwanti-wanti gitu loh, sebelum pulang udah diambil gitu ya. Kalau yang nggak dilibatkan kecuali memang kita prosedur kita, SOP kita setiap dengue ini harus usah uji HI, itu baru kita turun lah ya. Tapi sebenarnya secara simpel uji ini jarang dilakukan ya, karena selain biayanya juga besar dan kesulitan untuk sampelnya. Dan ini nggak semua bisa periksa ya labnya. Ini saya skip aja, nanti kalian baca sendiri. Ini saya skip. Yang gold standar WHO sih ya, tapi kita sulit. Nah, ini diagnosis ditegakkan bila terdapat kenaikan titer konvalesen 4 kali lipat dari titer serum akut. Makanya tadi sepasang serum akut yang serum konvalesen itu yang sulit kita penuhi, terutama untuk konvalesen. Nah, selain dengan uji HI, untuk DBD kita juga bisa pakai uji dengue blood ya, atau blood immunoassay atau dengue stick ya. Ini pakai IgM anti dengue dan IgG anti dengue ya. Bisa pakai uji ELISA indirect, bisa pakai uji vektor ELISA. Ini hanya metodenya ya. Bila pakai yang mana. Tapi prinsipnya kita ingin tahu bahwa apakah positif gitu kan. Perkara metode ya. Kadang-kadang kita itu akan menuliskan sampingnya metode yang dipakai kalau di hasil ya, supaya dokternya nanti tahu. Kalian diajari gini nih, maksudnya oh ternyata labnya pakai uji ini. Ya, jadi bahan sampelnya serum, fase padat itu kertas nitroselulose ya. Nah, jadi kalau positif akan terbentuk dot ya, warna biru ungu. Kalau yang negatif nggak terbentuk warna oranye. Jadi kalau untuk yang uji yang blood dengue ini, kita kalau begitu hasil negatif, nggak buru-buru bilang negatif ya, kita perlu serum konvalesen dari pasien tadi hari 10 sampai 12 tadi ya, untuk konfirmasi. Nah, kalau ternyata waktu kita periksa kontrol negatifnya itu memberikan hasil positif, maka hasilnya nggak valid, jangan dipercaya. Begitu juga sebaliknya, ya kontrol positif tapi hasilnya negatif, ya berarti ujinya nggak valid, jangan dipercaya. Yaitu untuk kita tahu jangan-jangan reagennya udah rusak, gitu ya. Karena reagennya ini banyak kejadian juga di transportasi, di penyimpanan, suhu nggak sesuai, ya kena panas, kena ini rusak.
ya. Jadi perusahaan kita bisa salah gitu ya. Makanya kita lihat klinis juga. Jangan serta-merta terlalu percaya pada hasil lab, ya. Lab berusaha memberikan hasil yang terbaik, yang udah divalidasi, udah diverifikasi, tapi kadang-kadang kan nggak tahu kalau reagennya dari sononya udah rusak. Nah, kalau sudah dikasih kok ada positif semuanya, oh semuanya positif nih. Nah itu kita udah mulai curiga, ada apa nih? Oh, baru telusur cari. Pernah itu dilaporkan ya, pada batch tertentu dari reagen itu rusak ternyata pabrikan. Jadi ditarik semua. Karena beberapa rumah sakit, beberapa lab tuh melaporkan hal yang sama. Biasanya itu yang kadang-kadang itu yang reagen yang diberikan dapat apa dari dinas gitu ya, dikasih gitu ya. Karena mungkin sudah disimpan lama atau gimana, pokoknya pernah gitu ya. Bukan mesti dinas juga, kadang-kadang nggak bisa, bukan mendiskreditkan institusi yang pernah terjadi seperti itu. Oke, uji capture ELISA ini juga metodenya ya. Yang paling banyak dipakai saat ini bisa mendeteksi sekaligus IgM atau IgG dua-duanya. Ini pada serum akut yang tadi hari ke-3 sampai 5 itu 78% positif. Nah, kalau pakai tes yang AI 50%. Kalau serumnya sepasang pada konvalensennya ini meningkatkan sensitivitas dari 97%. Kalau yang capture ELISA merek pabrikan tertentu itu bisa sampai tahu IgM terhadap serotipenya sekaligus ya, yang 1 dan 2 dan 3, 4. Ada juga pabrikan yang pakai dengue duo ELISA ya, ini dari Australia ya. Jadi periksa IgG dan IgM-nya sekaligus dalam satu pemeriksaan dan sampelnya tunggal, nggak perlu sampel konvalesen, satu tok bisa. Nah, keterbatasan uji capture ELISA ini butuh waktu semalam ya, kurang praktis untuk di lapangan karena dia di inkubasi tadi sekitar berapa jam lama ya. Nah, yang ini yang rapid test ICT, imunokromatografi, yang paling berkembang saat ini. Cepat tesnya dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Jadi prinsipnya gabungan dari uji capture ELISA ditambah kromatografi ya, 5-15 menit aja, nggak usah nunggu semalam, dia udah ada hasil. Dan sampelnya juga cukup sekali, serum tunggal aja bisa mendeteksi IgG dan IgM sekaligus dalam satu waktu ya. Jadi prinsipnya uji rapid test itu kayak gini. Ini kan antigennya dilekatkan pada membran ya, di test line. Jadi nanti ada, kalian udah pernah lihat ya? Udah praktikum belum? Nanti mungkin ya, hari ini ya, untuk ICT. Jadi ada yang bentuknya cartridge, ada yang bentuknya kertas nitroselulose saja ya. Nah itu nanti itu di test line itu sudah dilengketkan anti-human IgM dan IgG ya pada test line. Kemudian nanti kalau kita teteskan serum yang kita anggap mungkin mengandung IgM atau IgG ya, antibody, nanti di dalam fase padatannya itu nitroselulose juga ada ditempelkan juga rekombinan dengue protein ya, baik den 1, den 2, den 3, den 4, tadi strainnya ada 4 untuk dengue pada bantalan antigennya. Nanti ditambahkan bantuannya, jadi konjugat namanya itu yang berlabelkan emas ya, buat label monoklonal anti-dengue virus ya, dalam konjugat. Nanti ini kalau ditambah jalan semua terus, nanti akan muncul warna pink ya, kalau hasilnya positif. Nah kalau diilustrasikan kayak gini, ini ya kontrolnya itu itu biotin bovine serum albumin itu sebagai kontrol ya. T ini tes udah ditaruh monoklonal anti-human IgM antibody untuk nangkap ini tadi ya, monoklonal anti-human IgG antibody, tesnya 2 kan. Cuma nanti di situ ada tulisannya IgG atau IgM lah gitu ya. Ini hanya prinsip dasar gimana
di kertas nitroselulose itu ataupun dalam bentuk cartridge itu berada. Nanti tulisannya nggak T, itu ada langsung IgG, ada IgM, gitu ya, sama kontrol. Nah ini terus ini antigen rekombinan dari gen 1, gen 2, gen 3, dan 4 ya. Jadi ini sudah dilabel dengan masing nanti antibody tambahan ya, kalau sudah antibody. Nah, hasilnya gini ya. Ini kontrolnya tadi yang di atas harus positif, harus keluar garis tanda bawah valid. Kalau IgM, IgG yang tulisannya itu nggak ada terbentuk apapun, tidak ada garis merah di situ ataupun garis berwarna, berarti negatif nih. IgM anti-dengue-nya negatif, IgG anti-dengue-nya negatif. Kalau yang kedua, IgM, saya sampai jam berapa sih? Itu jamnya salah ya? Sebelum berapa? 30. Ini sekarang berapa? 25. Oh ya. Yang kedua tadi ya. Nah ini di kontrolnya itu keluar garis, berarti tesnya valid, maksudnya regennya nggak rusak gitu ya. Yang tapi IgM-nya ada tembul garis, berarti ini dia positifnya terhadap IgM anti dengue. Yang IgG-nya nggak keluar, berarti ini IgM positif, ini infeksi primer pertama sekali kena ya. Yang ketiga semuanya positif termasuk kontrolnya, IgG-nya positif, IgM positif. Nah ini kalau sudah ada IgG-nya, dia dianggap infeksi positif ini dengue positif tapi yang sekunder ya. Kalau kontrol yang positif, IgM negatif, IgG positif, ini tetap juga IgG positif, dengue sekunder ya. Ingat kalau pada dengue yang sekunder justru yang lebih berbahaya ya. Ini ya. Nah, jadi interpretasinya kayak gini dibuat bagan kayak gini memudahkan kita ya. Hasil IgG positif, IgM positif, dengue sekunder. Kalau IgG negatif, IgM positif, dengue primer. Kalau IgG positif, IgM negatif, kemungkinan juga ada dengue sekunder gitu tadi ya. Kalau negatif, nah ini mungkin bukan dengue, atau kalaupun dia dengue yang primer tapi masih stadium awal. Jadi antibodinya masih rendah banget ya. Nah, disuruh kalau kejadiannya kayak gini, suruh retest, ulangi pemeriksaan setelah seminggu ya, 4-7 hari ulang lagi tesnya. Kalau kita menduga klinisnya ini dengue ini, kok hasilnya negatif ya, nah gitu ya. Nah coba mungkin kondisinya masih awal ya, atau memang bukan dengue gitu. Tapi kalau kita klinisnya mendukung, saya yakin banget nih ini klinisnya dengue nih kata dokternya ya. Nah coba ulangi 7 hari, karena antibodi pun nggak cepat terbentuk ya. Pada beberapa orang tuh minggu kedua baru terbentuk. Ada yang cepat minggu pertama udah kelihatan. Nah sebenarnya untuk dengue ini ada tesnya yang namanya non-specific antigen, NS1 antigen ya. Jadi dia mendetek antigennya bukan antibodi. Kalau menunggu antibodi terbentuk kan perlu waktu, bisa seminggu, bisa sampai ya bisa minggu kedua baru ada. Kalau mendetek dengan antigen, nah ada reagennya, NS1 antigen, hari pertama demam aja dia bisa detek ini dengue. Kalau NS1-nya positif. Nah, jadi ada tes lagi satu, dan itu harganya memang agak mahal sedikit lagi dibanding ini ya. Untuk pada pasien-pasien yang mampu atau kita memang perlu diagnosis yang cepat, jangan nunggu antibodinya, langsung aja tes antigennya gitu ya. Jadi ada tesnya yang bisa membantu. Walaupun NS1 antigen ini secara penelitian spesifik banget untuk dengue, kalau dia positif pasti dengue, tapi kalau dia negatif belum menyingkirkan bahwa itu bukan dengue. Kenapa? Sensitivitasnya kurang bagus, maksudnya agak rendah ya. Jadi dia bisa nggak mendetek. Tapi kalau dia sekali positif itu udah yakin gitu ya. Jadi dia kisaran sensitivitasnya itu masih sekitar 60%. Ya, jadi ada 40% yang missing ya, yang bisa miss. Kan waktu pengantar patologi klinik kan sudah diajari ya,
guna tes itu ada sensitivitas, diagnostik, diagnostik, ada sensitivitas analitik, sensitivitas, spesifitas analitik, itu udah diajari ya. Bukan waktu itu yang ngasih dokter Dian ya, biasanya saya yang ngasih untuk pengetahuan. Saya rasa udah sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Udah agak capek, nanti kalian bisa ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih lanjut? 10.50 itu berarti ya tadi saya janji mau ada ujian remedi ya. Oke, kita cerita reaktif protein kalau nggak ada pertanyaan. Ini perusahaan yang sering diminta juga ini sampai saat ini ya, rumah sakit lab CRP, C reaktif protein sebagai marker infeksi atau inflamasi. Di atasnya LED, lajur darah. Meskipun LED masih tetap diminta oleh klinisi, terutama untuk yang penyakit-penyakit autoimun, biasanya masih tetap minta LED ya dokternya. Jadi ini protein fase akut yang keluar pada saat itu ya, ada di dalam sel kita. Normal mestinya sangat rendah ya. Jadi dia meningkat tuh kalau ada reaksi radang ataupun kerusakan jaringan yang disebabkan penyakit infeksi ataupun yang non infeksi ya. Ini bisa naik nih sampai berapa kali lipat. Jadi indikasi pemeriksaan ini tentu saja membantu menegakkan diagnosis yang berkaitan dengan proses radang atau inflamasi ataupun ada diagnosis jaringan di situ. Kemudian juga untuk memantau hasil pengobatan, terus juga minta CRP-nya udah turun apa belum, atau awal naik, sekarang turun. Dan cukup bagus ya CRP ini karena dia dalam 6 jam jika ada proses radang ataupun infeksi, ya, kerusakan jaringan karena infeksi, dia akan meningkat tajam. Tapi kalau sembuh misalnya diobati, dia cepat turun juga. Nah, jadi ideal juga ya, bagus gitu ya. Kalau ada proses infeksi dia cepat naik, begitu selesai proses radang atau infeksinya, dia pun cepat turun. Jadi kita bisa mantau perkembangan penyakit dari situ juga, ya. Juga dipakai juga nih pada penyakit kardiovaskular, ya, dan bisa untuk mempredik kemungkinan adanya serangan penyakit jantung koroner, namanya HSCRP, ya, High Sensitive Reactive Protein. Ini tadi Dr. Abraham ya, sering minta nih kalau dia curiga ya, atau mempredik aja ramalan untuk serangan penyakit jantung koroner. HSCRP-nya diminta berapa? Dia disintesis oleh liver ya di hati. Jadi tadi yang seperti saya ceritakan, kalau ada reaksi inflamasi atau radang yang akut ataupun ada kerusakan jaringan, dia cepat sekali naik. Ya. Disintesis dan disekresi naik meningkat tajam. Dalam waktu 12-48 jam mencapai puncaknya. Ya. Dalam 6 jam sudah terbentuk, puncaknya itu di 12 jam sampai 48 jam gitu. Ya, nanti kalau turun setelah diterapi ataupun radangnya prosesnya reda, maka dalam 24 jam sampai 48 jam itu dia cepat turun juga. Jadi kita sangat terbantu untuk monitoringnya ya. Jadi ini ya naik, ini ilustrasi lewat. Ya ini kalau dibandingkan laju darah ya, kenaikan suhu tubuh atau protein fase akut yang lain ya. Jadi protein fase akut itu banyak ya, ada aktoglobin, ada alfa 1 antitrypsin, alfa 1 asid glukoprotein ya. Selain CRP, ya, dia lebih ini ya. Tadi meningkat dalam waktu 6 jam saya sebutkan ya. Sampai puncaknya tadi 24 sampai 48 jam, bahkan ada yang sampai 72 jam. Jadi kalau masih radangnya masih ada, dia akan terus naik, terus tetap tinggi gitu ya. Kalau nanti sembuh, dia turun. Keuntungan lain, CRP ini tidak dipengaruhi oleh obat-obatan kortikosteroid atau obat anti radang. Nah, jadi dia aman ya. Kalau pasien dikasih obat anti kortikosteroid, tidak ada pengaruhnya ke hasil pemeriksaannya. Cara pemeriksaannya ada berapa metode ya? Ada
cara presentasi, tabung kapiler, ada pakai aktivasi latex, ada pakai RID ya, imunodifusi radial, ada imunoassimilable ya, mau pakai ELISA, RIA, ya, ini bisa HSCRP atau SSCRP, ya gitu ya. Prinsipnya mirip sama yang tadi, tinggal lagi di rumah sakit atau lab pakai yang mana. Itu pemilihan sesuai kebijakan ya, lebih itu kan diperhatikan mau pakai metode yang mana. Itu biasanya lab akan punya faktor-faktor pertimbangan tersendiri, apakah dari segi kecepatan tesnya, atau dari segi harganya, atau dari akurasi tesnya, dan macam-macam ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini, nah ini tabung kapiler, terus ada botol yang diisi sera, ada CRP dari regensiannya, kemudian tanpa serum penderita. Nanti kita tetap kasih rotator tadi ya, pada blok plastisin. Jadi kapilernya itu di plastisin, tahu ya, kayak yang malam gitu ya, yang bisa ini. Kemarin kan pakai untuk nutup apa, tapi dia dalam bentuk seperti ini, jadi bisa ditancapkan gitu ya, tajam. Inkubasi, nanti dibiarkan, nah dilihat tinggi presipitatnya dalam milimeter. Nah, ini kalau pakai yang presipitasi, tapi ini kita udah jarang pakai ini, ya, nggak pakai yang ini kita, yang sekarang. Aglutinasi latex juga gitu ya. Jadi tinggal diteteskan serumnya, teteskan regensia latex CRP. Nah, nanti diaduk, gelas objeknya digoyang pakai rotator atau kita goyang sendiri pakai tangan. Hasilnya dibaca setelah 3 menit. Jadi lumayan juga kalau manual pakai tangan, kamu dingin 3 menit. Makanya diberikan alat namanya rotator. Kita taruh alatnya muter sendiri ya. Interpretasi. Nah, kalau positif berarti terjadi aglutinasi, dan ini kadar CRP-nya udah ditetapkan karena memang regennya dari sana. Pus itu kadarnya sekitar 0,5 atau di atas 0,5 mg per 100 ml atau 5 mg per liter. Jadi ini dijadikan cut off. Kalau keluarnya 7, keluarnya 10 berarti CRP positif. Kalau negatif, supaya untuk kehati-hatian kita disuruh prosedurnya mengencerkan dulu ya. Encerkan sampai 1/10. Kalau tetap negatif berarti sudah normal, nggak apa-apa, berarti tidak, CRP-nya tidak naik, tidak positif. Terus uji yang berikutnya pakai yang aglutinasi slide atau pen ya. Diteteskan tadi regensia sama serumnya, digerakkan di rotator. Kalau terjadi nampak aglutinasi berarti positif. Ini yang kualitatif ya. Tapi ada yang kuantitatif ya. Nah, ini juga pakai RID tadi, radio imunodifusi ya, radial. Jadi nanti ada sumuran-sumuran ya, lubang-lubang ini nanti dimasukkan ke dalam berbagai sumur itu, di lempengan plate-nya ya. Sudah ada CRP-nya di dalamnya ya. Ukur diameter dari cincin presipitasi. Memang kita itu pakai kurva baku. Nanti baru dilihat berapa tingginya ya kadarnya. Itu juga jarang kita pakai, walaupun masih ada yang melakukan. Ya. Ini imunoassimilable, ya. Ini tetap ada anti CRP monoklonal antibody. Nanti kalau ada sampel serumnya itu yang mengandung C reaktifnya naik, nanti ditambahkan konjugat, dicuci ya, aqueous solution, nanti dibaca hasilnya. Nanti kalau ada yang berwarna dibaca ya, positif berapa. Saya rasa sudah habis ini ya slide-nya. Ada masih macet berarti. Nggak respon ya. Normal itu kalau di bawah 10 mg per liter.
kalau 10 sampai 25 mg per liter meningkat, tapi secara klinis diagnostik nggak terlalu signifikan, ya. Mungkin kita perlu yang agak tinggi lagi, ya. Tapi kalau di antara kadar range segini, jangan cepet-cepet bilang nggak ada infeksi, ya. Suruh ulang sampel, ambil sampel baru lagi setelah berapa jam kemudian. Ya. Kalau dia naik 25 sampai 50 mg per liter, ini mungkin di tengah-tengah. Apakah ini virus atau bakteri? Masih suspek, ya. Kalau dia lebih tinggi, ya, itu umumnya kita yakin ini dari bakteri infeksinya, ya, bukan virus. Habis mungkin baterai ini. Ya, ini sama-sama capek. Laptop komputer juga capek ini. Coba. Dari pagi dipakai. Enggak ada. Oh ini. Udah, itu slide terakhir, ya? Oh ya, udah, makanya nggak mau. Saya pun nggak ada terima kasih, nggak ada lupa. Terima kasih. Ya, udah ya, Dek. Jadi sambil CRP. Terus, ya. Nanti kalian tugasnya cariin yang HSCRP, ya. Cut off-nya kapan dia dianggap mencurigakan risiko untuk jantung koroner. Ya, nanti saya tagih waktu praktikum. Bisa, ya? HSCRP untuk interpretasi HSCRP, ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik, sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada nanti kalau ketemu misalnya tiba-tiba teringat, boleh langsung tanya saya. Oke, ya, baik, demikian. Kita tutup dengan doa untuk majelis ilmu. Baik teman-teman, kita tutup perkuliahan pada pagi maupun siang hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.